dia itu digiring antara pisau, kedokteran, kesimpulannya di kedokteran itu dia menyimpulkan depresi karena itu bukan terus dari pisau itu dia beli sendiri. Digiring di situ terus, dia nggak pakai nalar, dia bunuh diri itu rapi gitu, bersih kan. Ini agak gambar-gambarnya itu, jaketnya itu bersih kan. Kalau dulu itu banyak sudah bersih untuk lewat. Mereka kalaupun nggak pernah hujan dia tentu agak kaku kan. Itu nggak normal. Jangan tetap jalan. Intinya aja Pak, intinya. Iya, setiap orang kan ingin pasti gitu. Dari tadi saya juga udah begitu. Straight to the point. Udah di sini cok sama-sama kan darah gak karuan banyak di situ di tempat TKP nggak ada darah mah satu tetes pun nggak ada. Itu yang Mungkin udah dibunuh di sana, udah bersih mayatnya, taruh lagi bawa ke situ, udah di situ yang bawa cabut buntel lagi, atau kotoran-kotoran itu nggak ada bersih. Terus itu udah tinggal motor sekarang orang itu kan harus punya nalar. kalau mau bunuh diri di sini yang sempat meninggal di sini yang sempat mati bersih gitu apa iya. Itu yang bingung. Feeling Bapak tuh dia tuh dipindahin ya Pak ya, eksekusinya sebenarnya nggak di situ. Sebenarnya dari penyidik tim polisi semua yang ngawal itu dia berkesimpulan dia dibunuh. Yang kedua itu kan dia bukan tempat kejadian. Semuanya polisi Awalnya bilang seperti itu. semuanya jadi saya akhirnya berpikiran jelek dikirim ke diri ke selesai Dengan alasan depresi. padahal sih ada surat dari dokter ada dia beli pisau kan gitu. Intinya udah dipegang sini ada sini. Terus dari forensik juga semua sidik jari anak saya. Kalau memang sidik jari anak saya, kenapa semua orang dites swab sama orang-orang mikro itu? Udah jelas nggak ada orang lain kan, nggak ada sidik jari orang lain. Udah dong, umumin aja waktu itu 2 hari atau 3 hari, nggak nyampe ke 14 hari. Masalahnya kenapa saya ya pasti dari latar belakangnya orang bunuh diri kan dia harus depresi putus asa itu kan kelihatan pasti. Kesarian. Ya udah males. Orang kalau putus asa mandi aja males yang kecil nih. Dia pasti mandi itu kan males. Udah cuek dengan lingkungan. Ini dia masih berangkat kerja. Di kerja masih kerja bener. Ngedit video kan butuh fokus. Konsentrasi. Butuh fokus. Kalau orang udah depresi mana bisa kerja? Setuju. Orang dia ibaratnya nyetir motor aja mau ke sana jadinya beda. Kalau orang depresi ya, dan lingkungan pasti tahu ini kok anak aneh kan gitu harusnya. Tinggal lakunya kok beberapa hari kok aneh, disuruh kerja nggak benar terus kan gitu harusnya. Kalau alasannya depresi saya satu yang kedua di TKP-nya, di TKP-nya dibilang katanya bunuh diri di sini. Oh bajunya itu nggak berlumuran darah. Kok bersih? Kalau bunuh diri kan berarti yang masuk dirinya sendiri. Darah pasti ngalir dong kalau dia berdiri, ngalir kemana-mana. Di sini pakai masker, harusnya maskernya berlumuran darah, helmnya juga semua. Ini bersih apa habis bunuh diri terus dia nyuci dulu, terus pakai lagi. Hanya di ujungnya ada darah sama disobek dikit di darah. Harusnya darah itu ngalir kalau dia posisinya berdiri. Kalau dia masa mau berdiri sambil tiduran begini, mau begini terus begini kan nggak mungkin.
Harusnya Polda ngejelasin itu. Dia menyatakan bunuh diri, dia harus menjelasin waktu bunuh diri bunuhnya seperti ini sehingga bajunya itu bersih, nggak ada darah. Harusnya gitu dong. Karena fakta di lapangan bajunya itu bersih. Iya kan? Luka 4 kali tusukan di sini, masa nggak keluar darahnya? Kalaupun nggak keluar darahnya, dia harus menjelasin. Terus di sini masih pakai masker, pakai helm, kok nggak ada darahnya? Harusnya Polda ngejelasin. Dia bunuh diri di sini, posisinya waktu mau bunuh diri begini, kenapa kok bajunya masih bersih? Harusnya dia bisa jelasin. Habis bunuh diri soalnya dia cuci dulu atau gimana gitu. Masuk di logika saya. Dan itu yang harus diungkap sebenarnya. Bukan dengan simpel ini forensik. DNA-nya punya korban juga beli pisau sendiri. Habis itu ke dokter bawa korban kena sambula sedang bengkek. Simpel banget. Kalau udah merujuk pada itu semua, untuk apa dilakukan penyelidikan kemana-mana? Ya saya orang tua ya, emosi saya jadi gini. Kurang puas. Iya, bukan kurang puas lagi, emang saya nggak yakin anak saya itu bunuh diri. Bukan cuma saya yang banyak. Polisi-polisi waktu pertama juga seperti itu. Semuanya. Ternyata anak saya ada yang suka lebih dari satu kan gitu. Sebelumnya saya nggak ngerti itu bahwa anak saya itu ada yang suka juga. Ya mungkin Mas lebih tahu dari saya. Iya kan? Media pasti lebih tahu dari saya. Pertama ya itu ada dugaan masalah asmara, dugaan gitu. Ada satu teman. Nah kalau saat ini belum tahu berarti ada hubungan selain nggak tahu sama sekali, orangnya juga nggak tahu. Ya tahu terakhir karena ada cerita ini banyak kan, ada yang suka juga. Jangan lupa subscribe ya.